sholat juga nggak pernah mau putus-putus ya Kak Igun, alhamdulillah. Kalau itu sih memang bener aku jaga ya, karena yang paling aku takutin adalah namanya kita manusia, manusia yang nggak sempurna, kita ada up and down-nya kan gitu. Jadi ya kadang perempuan yang udah pakai hijab rapet aja bisa buka, ya kan, apalagi laki-laki yang nggak ada yang ditutup gitu kan. Jadi aku berharap ya bisa menjaga gitu. Jadi kalau udah mulai kendor harus gimana caranya supaya bisa kencang lagi gitu kan. Namanya kita hidup pasti kan ada titik jenuh, ada gitu ya. Jadi makanya memang konsisten itu jauh lebih susah daripada memulai gitu. Mungkin trigger awalnya seperti apa sih Kak Igun sampai Masya Allah udah menjauhkan semuanya, hingar-bingar dunia entertainment. Nggak tahu mulainya dari mana, tapi aku kayaknya jalanin biasa-biasa. Aku biasa-biasa aja kan, King. Apa? Ya biasa-biasa aja. Nggak gimana-gimana kan? Ya kayak Apa lebih bawel? Enggak, sebenarnya kan awalnya kan waktu berangkat umroh. Ya. Habis berangkat umroh, dapat beberapa bulan, tiba-tiba langsung bilang ke aku untuk haji. Dan setelah haji itu udah wes. Jadi yang biasanya aku ngelihat kayak nggak puasa, terus tiba-tiba puasa begitu. Sampai akhirnya aku juga ikut puasa. Terus yang biasanya di rumah nggak ada musola, tiba-tiba ada bangun musola. Terus kalau biasanya jam 3 malam aku barengin Kak Igun makan, sekarang ngelihat mesti sholat malam gitu. Sholat, terus istriku juga yang biasanya sholatnya di kamar bawah, sekarang Wajib harus ke atas. wajib di atas, di musola atas gitu. Terus ya banyak lah perubahan. Terus juga Biasanya kita party-party di meja makan ya. party. Terus sekarang ya ini yang aku lihat di rumah ya, itu sudah nggak ada alkohol, di rumah. Terus ya malah kalau ngelihat aku kayak di dunia malam lagi ngeklub sama istriku pun marah-marah gitu. Ya gitu sih. Banyak perubahan, banyak sekali perubahan. personal circle yang Kak Igun lebih mau berteman sama yang positif. Ya kan katanya kalau kita mau jadi orang baik ya mainnya harus sama orang baik ya kan. Kalau kita mau jadi pemabuk ya mainnya sama pemabuk. Kalau kita mau jadi pemakai narkoba ya mainnya sama pemakai narkoba gitu kan, supaya dapat barangnya gampang gitu kan. Jadi ya tergantung kita mau berada di mana gitu. Kayak gitu. Sampai udah nggak mau kecil lagi kan, mau pakai kartu kredit kan belum ada semuanya. Aduh, Masya Allah, aku udah gak punya kartu kredit. Alhamdulillah, seneng banget. Jadi berawal dari kemarin pas mau berangkat haji, kan aku dikasih tahu kalau mau berangkat haji itu nggak boleh punya utang kan, jangan ada utang gitu. Jadi kayak pemberasan itu kemarin pas mau haji itu takutnya apa, meninggal di sana atau nggak bisa ngelunasin hutang gitu. Jadi aku kemarin punya kartu kredit, ada kan waktu COVID aku sempat nutup ya. Pas COVID itu aku tetap sempat nutup 2. Aku masih punya Banyak. Lebih dari 3. 5 deh, 5 atau 6 tuh kartu kredit aku. Jadi pas kemarin mau berangkat haji itu semuanya aku lunasin, belum aku tutup ya kan. Terus pas aku haji itu kan aku hanya tukerin beberapa, nggak banyak uang. Terus udah gitu aku tukerin ke real kan. Nah selama di umroh juga aku nggak pakai kartu kredit. Jadi pas pulang kan kartu kreditku masih penuh kan, masih nol semua kan. Jadi pas pulang aku tutup satu. Dan alhamdulillah aku sekarang nggak punya kartu kredit. Menjauhkan riba ya Kak. Sebenarnya kalau utang yang lain sih masih ada ya. Aku masih punya utang rumah, masih punya utang lah gitu. Tapi kalau misalnya buat urusan kartu kredit, prinsipku adalah kalau nggak punya uang nggak usah beli. Jadi kalau nggak ada nggak usah diada-adain. Jadi kalau ada ya beli aja cash, ya kan. Kalau ada beli cash, kalau nggak ada ya nggak usah gitu. Tapi Kak Igun sedang memperbaiki diri dan Kak Igun sempat ada kayak godaan buat balik ke masa lalu gitu nggak sih Kak? Alhamdulillah godaan sih nggak ada ya. Jadi alhamdulillah karena memang pulang kerja pulang gitu. Jadi aku juga nggak punya banyak waktu untuk main, nggak punya banyak waktu untuk kemana-mana gitu kan. Jadi
ya akses untuk yang aneh-aneh juga nggak ada gitu. Jadi hal yang lucunya tuh sekarang kalau misalnya aku makan di restoran terus ada salah satu teman aku pesan alkohol, dia suruh bayar sendiri, aku nggak mau bayarin gitu. Jadi makanan pun kalau ada mirin atau arak masak itu mak udah nggak mau. aku udah nggak makan coklat yang ada alkoholnya, aku juga nggak mau. Terus mana aku suka ada salah satu kue di salah satu restoran di Jakarta, aku udah nggak bisa makan lagi. Yang di Bandung juga ya kan King. Jadi, hah? Kapan lagi sih ini? Ayo mungkin dalam rangka memperbaiki diri, mungkin juga memperbaiki status nggak sih? Memperbarui status hubungan gitu. Kalau buat aku memiliki pasangan itu tuh tidak mudah ya gitu. Karena aku tuh bukan tipe yang misalnya gini, kan aku cerita sama salah satu Habib, udah be Afgun, aneh ketemu ceweknya, ketemu istri ini jam 5 sore, jam 7 aneh nikah, gitu kan? Mungkin dia bisa. Nah aku kalau di aku tuh aku nggak bisa. Aku nih dia aja melakukan sesuatu yang nggak sesuai sama aku aja, dia tuh bisa nggak aku ajak ngomong berminggu-minggu. Jadi aku tuh orangnya sangat picky banget. Panjang sekali. Aku tuh orangnya sangat picky banget gitu. Jadi aku tuh berusaha untuk nurunin ego aku dulu, belajar untuk nurunin ego aku dulu. Aku harus berusaha untuk bisa menerima kekurangan orang, ya kan, karena kalau enggak pasti bisa ribut terus gitu. Karena aku kalau menjalankan satu kehidupan, kalau orang yang ada di sekelilingku itu tidak bisa satu ritme sama aku, bete langsung gitu. Makanya kalau misalnya urusan ibadah tuh aku udah nggak mau lagi kayak ngajak-ngajak orang ibadah, karena kalau pas udah pulang ibadah, pas balik ke tanah air, kalau mereka nggak ibadah, akunya jadi sebel gitu kan. Jadi kayak gitu ya, mungkin setiap orang punya prosesnya masing-masing ya gitu. Dan balik lagi bahwa aku tuh menikah bukan sebagai bentuk prestasi aku di depan media gitu, di sosial media, oh Igun menikah, enggak. Karena buat aku menikah itu kan kita mencari kebahagiaan nggak sih? Menikah itu kan kita mencari teman hidup ya gitu kan, teman hidup yang bukan hanya hidup 1-2 hari, tapi hidup selamanya insya Allah gitu. Kalau cuman buat nikah, cuman buat berita-berita doang sih kayaknya sih bisa-bisa aja ya gitu. Tapi buat aku belum ke arah sana gitu. Tapi aku tuh bingung kadang, walaupun aku belum menikah, tapi orang-orang yang menikah itu konsultasinya ke aku ya. Iya. Walaupun kalau ada apa-apa konsultasinya ke. Iya, jadi kalau walaupun aku belum menikah, tapi kalau orang punya masalah pernikahan tuh biasanya konsultasi sama aku daripada Edan ya orang-orang ya. Jadi sering dapat curhatan-curhatan temen soal pernikahan mereka gitu. Oh sering, dia kalau udah mau ngechat mak, alembong nih. Dia kalau udah ngechat mak, gue udah males deh jawabnya, iya kan gitu. Jadi ya kayak gitulah gitu ya. Kalau aku kan yang namanya kita berteman kan juga memilih teman itu kan bukan kayak secara kebetulan ya gitu, tapi teman itu kan juga pilihan, orang-orang pilihan yang berada di sekitar kita gitu. Jadi sekarang juga belajar buat bisa mendengarkan orang, kasih kesempatan orang juga buat cerita gitu.